Oke, di sesi kali ini kita akan coba untuk isi tabel dimensi pelanggan. Tabel dimensi pelanggan ini nantinya akan berangkat dari tabel customer ya. Kalau kita lihat di database Sakila, ini akan berangkat dari tabel customer. Data apa aja yang perlu kita kumpulin? Yang pertama ada nama, kota, negara, terus ada BK pelanggan. BK pelanggan ini dari customer ID ya, di tabel customer di Sakila database. Oke, jadi BK pelanggan ini ngambil dari customer ID. Tinggal nama, kota, dan negara. Nama ini sebetulnya di tabel customer ada ya, cuma kepecah jadi 2 kolom. Ada first name sama last name. Nah, tugas kita nanti adalah gabungin 2 kolom ini jadi 1 kolom aja. Karena di database data harus kita di tabel dimensi pelanggan ya, itu namanya cuma ada di 1 kolom. Terus kota dan negaranya dari mana? Kota dan negara itu akan berangkat dari tabel city dan country. Tabelnya kepisah, kayak biasa ya, kayak tabel film kemarin, kategorinya kan tabelnya kepisah juga. Di sini kita bakal coba proses join dari customer ke address, dari tabel address ke city, dari city ke country, untuk dapetin informasi nama kota dan nama negara. Oke, setelah itu terakhir tinggal kita proses generate ID-nya sehingga kolomnya lengkap, kolom dari dimensi pelanggan lengkap, dan kita tinggal save atau simpan dia ke tabel dimensi pelanggan di data warehouse kita. Nah, setelah itu, setelah dimensi pelanggan selesai, keisi datanya di database ya, di tabel dimensi pelanggan, kita akan coba ngupdate tabel fakta seperti biasa. Jadi FK pelanggan kita bakal update sesuai dengan tabel di dimensi pelanggan yang sudah terisi. Nah, mungkin nanti kita bakal coba pisah aja sesi update faktanya sendiri di dimensi pelanggan di sesi ini, terus nanti sesi berikutnya kita bakal coba bahas update FK pelanggan. Oke, gitu aja. Kita langsung ke prakteknya. Oke, kita sekarang masuk ke Tableau Prep untuk persiapan pengisian data tabel dimensi pelanggan. Ini dipastiin koneksinya ke database Sakila ya, karena kita akan ambil data dari customer. Ini bisa diklik 2 kali atau bisa kita drag klik ke layar kayak gini. Kita tunggu sampai datanya dimuat di Tableau Prep. Oke, jadi di sini kita bakal coba ya, setelah kita lihat tabel customer-nya ke muat di layar, kita dapetin beberapa kolom dari tabel customer. Ini nggak kita pakai semua ya, seperti biasa, untuk biar gampang kita proses data di next step, di step-step berikutnya. Ini kolom-kolomnya kita bersihin dulu. Nah, yang kita pakai mana aja? Yang kita pakai adalah customer ID. Ini nantinya bakal jadi BK pelanggan ya. Terus first name sama last name ya, nantinya bakal jadi nama di tabel dimensi. Jadi sisanya selain itu, selain 3 kolom ini, kita hapus saja, kita tutup aja dulu. Jadi setelah kita coba tutup-tutupin atau kita coba remove kolom-kolom yang kita pakai, ini bakal kita pakai di next step atau di langkah selanjutnya ya. Kalau kita lihat di struktur Sakila database ya, atau kita lihat dulu di dimensi pelanggan, ID, BK pelanggan dan nama ini udah kita dapetin datanya, tinggal kota dan negara. Kita coba lihat lagi di database Sakilanya. Di database Sakila kita perlu join dari customer ke address, dari address nanti ke city, dari city ke country. Kita join ke 4 tabel ini. Kita coba pelan-pelan. Jadi next stepnya setelah kita dapetin data customer, kita akan coba join ke tabel address-nya dulu. Jadi kita cari tabel address di Sakila database ya. Ini database Sakila. Tabel address-nya ini kita geser, kita drag klik ke customer untuk di proses join. Ini di proses join kita lepas. Oke, sekarang setelah kebentuk proses join-nya, di saya kebetulan join 13 ya, warnanya sedikit beda, warna merah atau warna coklat ini. Kita klik aja. Sumber datanya dia bakal berangkat dari tabel customer dan tabel address. Kita
perlu pastiin di join clause-nya itu ada di address ID ya. Nah, kita pakai summary kayak gini aja. Kalau join clause-nya nggak ketemu kayak gini, nah ini berarti kita perlu deklarasiin manual ya. Kayaknya saya kelupaan untuk ngapus ya. Jadi address ID itu dari yang oranye ini, yang kuning atau oranye ini, itu harusnya dari tabel customer address ID ini jangan dulu dihapus biar dia bisa proses join dengan tabel addressnya. Oke, kita cek dulu ke customer ya, tabel customer. Kita kembaliin kolom address ID. Nah, kalau udah tinggal kita cek di join 13. Seharusnya join 13 udah berhasil melakukan proses join. Tetap nggak ada ya, nggak muncul karena kesalahan di awal tadi. Ya udah, kita add aja lewat sini, atau kita bisa pakai clause recommendation atau rekomendasi join clause-nya. Di plus saja, nanti dia bakal proses join berdasarkan kolom address ID di kedua tabel. Kita tunggu sampai proses joinnya selesai terjadi dan kita bisa lihat summary join. Nah, kayak gini ya, ada 4 address yang nggak kepake di data customer. Jadi ada data di tabel address itu, ada 4 data yang nggak muncul di tabel customer, mungkin salah ketik atau apa ya. Oke, kita udah dapetin datanya, join 13 sudah berhasil. Sekarang prosesnya kita bisa coba bersihin beberapa kolom yang nggak kepake. Yang kita nggak pakai sebetulnya cukup banyak ya, yang kita bahas aja yang kita pakai. Jadi customer ID, first name sama last name ini masih kita pakai karena ini bakal masuk ke tabel dimensi pelanggan. Yang lainnya kita hapus. Yang kita sisain adalah city ID, karena kolom city ID ini bakal kita pakai untuk proses join ke tabel city. Jadi semuanya bakal dihapus. Silakan diproses dulu untuk penghapusannya. Oke, dari prosesnya tadi ya, kita udah hapusin beberapa kolom yang nggak kita pakai. Kita sisain city ID, first name, last name, sama customer ID-nya. Di sini address ID-nya muncul karena memang dia jadi clause join ya. Jadi kita mungkin dia nggak nge-refresh, nggak bisa kita hapus. Jangan sampai kita hapus kan nanti datanya hilang gitu ya. Takutnya mungkin kayak gitu. Tapi memang di sini udah ke proses remove field ya. Oke, langkah selanjutnya adalah dari proses join 13 ini, kita proses join ke tabel city, karena kita mau dapetin nama kotanya. Lewat mana? Kolom field penghubungnya adalah kolom city ID ini. Oke, kita cari tabel city di database Sakila ya. Ini datanya atau tabelnya kita drag klik ke join 13. Nanti kita proses atau kita pilih di proses joinnya, terus kita lepas dragnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah kita proses join, kita muncul di join 15. Tabel city-nya sudah masuk jadi sumber data di join 15-nya. Kita klik join 15-nya, dipastiin, oh ini udah langsung kelihatan nih. Join clause-nya city ID dari masing-masing sumber data. Join 13 kolom city ID, dan dari kolom city juga mengacu ke field city ID. Kita bisa pastiin di sini ada 599 data dan ada 3 data yang di exclude. Ada 3 data di tabel city yang nggak masuk ke proses join tadi, join kita ya. Ini kemungkinan memang nama wilayahnya, nama kotanya memang nggak ada aja, nggak ada pelanggan yang datang dari situ ya. Oke, kolom-kolomnya udah muncul. Ini akan kita hapusin semua kolomnya kecuali kolom yang bakal kita pakai di yang bakal kita pakai di tabel dimensi pelanggan. Yang
kita butuhkan customer ID, terus first name dan last name, terus kita butuh city dan country ID. Ini jadi nama kota nantinya, kita rename belakangan aja. Terus ada country ID yang bakal kita pakai buat join ke tabel country. Oke, kita hapus-hapusin dulu tabel-tabel yang nggak kita pakai. Oke, jadi sisa kolomnya ini, city ID sebetulnya ini udah kehapus ya. Kita bisa lihat di bagian change-nya. Terus kita juga udah ngapus last update-nya. Yang kita pakai adalah customer ID, first name, last name, terus kolom city dan country ID. Oke, seperti proses join tabel city tadi, sekarang kita bakal coba proses join tabel country-nya. Karena kita bakal ngambil nama negaranya, kita butuh data dari tabel country. Ini di drag klik aja ke join 15, terus kita pilih yang proses join-nya, terus kita lepas saja country-nya di sana. Kita tunggu sampai prosesnya bisa munculin proses join ke 16 ya kayaknya. Pukul 17. Jadi tabel country-nya udah masuk ke dalam proses join ke 17. Diklik aja join 17-nya. Nanti kita coba lihat hasilnya kayak gimana sambil nunggu proses loadingnya selesai. Kita di join 17, kita bisa lihat bahwa join clause-nya sudah pas. Di join 15-nya pakai field country ID dan di tabel country-nya pakai field yang sama namanya. Kebetulan namanya sama ya. Namanya country ID. Terus kita bisa lihat di summary join-nya ini ada 599 data dari bawaan dari tabel customer-nya tadi ya. Terus tabel country yang keambil adalah 108. Ada satu negara yang nggak diambil, berarti memang dari negara itu memang nggak ada pelanggannya aja. Jadi 599 data jadi output datanya. Seperti biasa, ini kolom-kolom yang nggak kita pakai kita hapusin aja dulu. Yang kita pakai kita biarin. Yang pertama customer ID ini kita pakai, first name last name tentu aja kita pakai, dan tabel kolom city ini kita pakai. Dan terakhir adalah kolom country. Sisanya bisa dihapus untuk proses selanjutnya. Oke, setelah kita kolom-kolom yang nggak kita butuhkan kita hapus ya, kita coba masuk ke step berikutnya yaitu clean step. Kita coba bersihin kayak tadi ya. Nama kolomnya kita bakal coba ubah, atau kayak first name last name ini kita harus jadiin satu kolom, terus nanti kita bakal terakhir ngebentuk kolom ID. Yang pertama ini customer ID-nya kita rename dulu. Yang kita ngurutin ini aja ya, ngurutin kolom yang ada di sini. Customer ID ini jadi BK pelanggan. Nah, dipastiin dulu, lihat data desain kita ya, desain database kita, data warehouse kita, BK pelanggan di sini. Jadi BK pelanggan sebetulnya asalnya dari ID customer di database Sakila, dari tabel customer-nya. Kita ambil aja datanya, terus kita rename nama kolomnya. First name dan last name ini harus kita gabung datanya. Gimana caranya? Kita bisa pakai create calculated field. Ini lumayan tools yang lumayan banyak ngebantu ya. Kita langsung jadikan dia sebagai kolom nama aja. Terus nanti nama first name sama last name-nya kita gabung di formula di bawahnya. Ini ketik aja first name gitu. Nanti muncul rekomendasi kolomnya. Di enter aja. Terus kita tambah dengan last name. Oke, ini pernah kita lakukan juga di tabel staff ya, atau karyawan. Nah, di tabel staff ya, tabel staff kita pernah lakuin itu dua kolom namanya yang dari database Sakilanya itu kita ubah jadi satu kolom aja dengan cara kayak gini. Jadi udah tahu konsep atau ceritanya ya. Ini tinggal dikasih spasi aja biar kelihatan. First name sama last name-nya
kebagi jarak spasi. Di apply and close, nanti dia bakal ngebuat satu kolom nama kayak gini. Nah, first name sama last name-nya baru kita bisa hapus. Jangan kebalik langkahnya ya. Kita buat kolom namanya dulu, baru kita hapus first name sama last name-nya. Kalau first name sama last name-nya kita hapus duluan sebelum kita bentuk kolom nama, nanti kolom namanya jadi kosong, nggak ada isinya. Oke, terus kolom city kita ubah namanya jadi, kita rename field jadi kota, dan country jadi negara gitu ya, kota dan negara. Oke, setelah itu langkah terakhir kita akan ngebentuk kolom ID dengan cara seperti biasa. Create calculated field, ini kayaknya udah di luar kepala ya, karena semua tabel butuh kolom ID baru. Jadi di sini tinggal diketik aja group by, bukan group by ya, order by. Saya biasa pakai query, jadi nama buat row numbernya. Kalau belajar di dunia IT itu kayak gitu ya, jangan sampai kita ngapalin. Sebetulnya di semua bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan ya, kita nggak perlu ngapalin sebetulnya. Yang perlu kita cari adalah gimana cara memahaminya. Gimana caranya kita bisa paham konsepnya apa, terus tekniknya apa aja, ya itu yang kita kerjain. Kalau kita ngapalin, mungkin sehari, seminggu, sebulan, lupa lagi caranya. Tapi kalau konsepnya kita ngerti, alurnya kita ngerti, ya tinggal kita kerjain aja. Di semua bidang pengetahuan kayak gitu ya, termasuk di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sebetulnya kalau kita pikir-pikir mirip kayak bahasa asing aja ya. Kita ngomong sama orang Inggris dengan bahasa Inggris, kalau kita sering ngomong, tiap hari kita ngobrol dengan lingkungan yang isinya orang-orang bahasa Inggris semua, ya mau nggak mau kita bakal kebiasa. Sama kayak kita lagi kecil juga, kita nggak ngerti bahasa apa-apa, yang kita ngerti cuma bahasa ibu. Tapi lama-kelamaan, seiring nambah usia, semakin lama kita pakai bahasanya, ya kita udah kebiasa pakai bahasa itu. Bahasa pemrograman juga gitu, kalau kita sering-sering ngobrol sama komputer dengan bahasa pemrograman tertentu, misalkan Java, PHP kah, atau apapun itu ya, Python gitu. Kalau kita sering pakai, ya kita kebiasa sendiri, nggak perlu diapalin, udah jalan aja, gitu. Natural gitu aja jalannya. Oke gitu, jadi yang penting bukan diapalin, yang penting dipahami prosesnya dan caranya. Di clean 6 ini sebetulnya udah semua kolom kita penuhi ya. Tinggal kita buat outputnya aja ke tabel dimensi pelanggan. Kita buat output. Terus kita pastiin database-nya terkoneksi ke data warehouse. Jadi kalau di sini muncul, kalau kita pilih kayak kemarin ya. Kemarin tuh kalau kita klik localhost, pilih koneksinya localhost, terus kok tabelnya nggak muncul, berarti kemungkinan database yang kita tuju itu salah. Nah ini dipastiin aja nama database-nya DWH bukan Sakila ya. Terus tabelnya baru nanti keluar sesuai dengan database-nya. Kalau database-nya masih ke Sakila, ini berarti ada yang salah. Lebih baik buat koneksi baru aja. Jadi di localhost-nya kita buat koneksi ke MySQL aja, koneksi baru ke data warehouse-nya. Ini masuk ke tabel dimensi pelanggan. Untuk option-nya kita biasa pakai replace data aja yang mudah, karena datanya nggak ada penambahan data ya, kita tinggal replace aja datanya ke database. Ditunggu sampai proses pencocokan kolom dan tipe datanya selesai, baru kita proses flow-nya. Oke, setelah semuanya cocok, kolom-kolomnya dan tipe datanya cocok ya,
dari tabel dimensi pelanggan, dan di flow juga udah cocok, tinggal di run flow aja. Kita proses run flow-nya sampai selesai, terus setelah itu kita coba cek lagi di PHPMyAdmin, dicek di tabel dimensi pelanggan, itu harusnya udah keisi datanya. Oke, setelah prosesnya selesai, proses run flow-nya selesai, kita klik done aja, terus kita cek lagi di tabel dimensi pelanggan di data warehouse kita. Ini harusnya datanya udah keisi dengan data dari Sakila Database. Oke, backup pelanggannya memang acak, ID-nya acak karena memang tadi berurut nama ya. Coba aja diurutin kotanya, diurutin order by kota atau order by negara. Hasilnya mungkin bakal beda-beda, tapi nanti hasil simpulan akhirnya, solusi atau grafik akhirnya harusnya sama datanya gitu. Oke, ini dia sesi kita kali ini, semuanya udah selesai. Di sesi berikutnya bakal kita lanjutin untuk update tabel fakta untuk isi tabel untuk isi kolom FK pelanggan. Oke, terima kasih.